Rehan mendorong Nafisa untuk menjauh dari Anggi. Om, Anggi menatap suaminya sembari menggelengkan kepala. Rehan tidak peduli. Mau siapapun itu, kalau dia sampai menyakiti Anggi, dia tidak akan pernah segan. Kau bawa siapa nak? Kak Randy, ucap Nafisa menyeka buliran bening di sudut matanya. Semua orang kembali menatap Randy yang masih berdiri di dekat pintu. Wajah pria itu hitam legat, hanya mata dan giginya yang terlihat. Entah apa yang terjadi, namun itu malah membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Rehan bahkan ikut tersenyum, begitupun dengan Anggi. Kak Randy, lo habis kecebur got atau gimana? Dita bertanya sembari menahan perutnya yang sudah sakit karena tertawa. Randy mendengus. Dia meminta bantuan pada Nafisa, namun gadis itu malah ikut terkekeh. Dia bukan kecebur got, Dit. Tadi kita lagi di rumah aku pas kamu ngabarin kalau Anggi sudah sadar. Karena motorku lagi mogok, aku terpaksa minjem motor ayah. Kak Randy maksa untuk ikut, jadi aku bawa. Dia tengah-tengah perjalanan motor itu mogok. Kak Randy yang dorong, tapi pas aku coba nyalain lagi sambil narik gasnya, knalpot motor ayah malah meledak. Ya jadinya seperti itulah. Semua orang malah tertawa semakin menjadi. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana terkejutnya Randy. Sorry guys. Jadi karena asap knalpot motor, muka hitam seperti itu. Tapi entah kenapa Randy malah terlihat sangat lucu. Astagfirullah, siap banget nasib lo kak, tapi lucu, jadi kayak berok, ucap Dita semakin tertawa. Semua orang sedang berbincang di sofa, juga di atas karpet yang sengaja mereka gelar. Orang-orang itu benar-benar keterlaluan. Bukannya pulang dan membiarkan Anggi istirahat, mereka malah seperti sedang berkemah di kamar rawat Anggi. Makan sedikit lagi nak. Kirani mendorongkan sesendok berisi nasi dan sup ayam kepada Anggi. Anggi menggelengkan kepala sambil menutup mulutnya dengan telapak tangan. Anggi kenyang bu, nanti aja Anggi makan lagi. Kirani mengangguk. Dia mengambil gelas berisi air putih dan memberikannya pada Anggi. Cepat sembuh nak, jangan lama-lama sakitnya. Kalau kamu di sini terus nanti kamu ketemu sama dokter. Anggi tersenyum. Anggi sudah nggak takut sama dokter bu. Yang rawat Anggi malah dokter Mahen, teman Om Rehan. Dia baik kok. Kirani mengusap kepala Anggi lembut. Syukurlah kalau Anggi baik-baik saja. Dia sudah sangat khawatir berlebihan, namun melihat semua orang yang ada di ruangan itu begitu bersemangat untuk menemani Anggi membuat Kirani sangat bahagia. Anggi, air hangatnya sudah siap. Kita mandi dulu ya. Semua keperluan udah disiapkan sama Ibu Anjani. Aku juga sudah mengecek suhu airnya. Rehan memangku Anggi tanpa menunggu persetujuan dari wanita itu. Anggi menurut. Dia mengalungkan tangan di leher sang suami dan tangan satunya memegang tangan tiang impus seperti menyeretnya. Namun ketika mereka sampai di kamar mandi, Anggi mulai berucap sesuatu kepada Rehan. Om, Anggi mau dimandiin sama Ibu Kirani, boleh ya? Rehan mendudukkan Anggi di pinggiran bathtub yang sudah berisi air hangat, juga sudah diberi sabun. Anggi menatap mata suaminya lekat. Meskipun Anggi tidak merengek, namun dari tatapannya Rehan tahu kalau sang istri sedang memohon. Baiklah, aku akan memanggilkan Ibu Kirani sekarang. Aku akan membantumu melepas semua pakaian ini. Setelah kau berendam, aku akan keluar. Anggi mengangguk. Dia menerima setiap perlakuan lembut Rehan padanya. Jujur saja, dia sempat berpikir kalau Rehan akan berbuat nakal. Namun ternyata dia salah. Rehan sangat memperhatikannya hingga Anggi tahu kalau Rehan benar-benar menyayanginya. Tunggu sebentar, aku akan memanggil ibu. Rehan mengecup kening Anggi sekilas setelah berhasil mendudukkan istrinya di dalam bathtub. Menit berikutnya Kirani masuk mengunci pintu lalu duduk di tepian bathtub. Mau dimandiin ibu ya? Sini biar ibu gosok punggung kamu. Kirani berjalan agak memutar untuk mengambil handuk kecil yang bisa dipakai untuk menggosok punggung putrinya. Anggi merasa sangat nyaman, sudah hangat lama sejak dia terakhir kali mandi bersama dengan ibunya.
Bu, panggil Anggi lembut. Iya sayang, ada apa? Anggi menarik napasnya perlahan. Anggi ingin jadi ibu seperti ibu Kirani. Dek Kirani sedikit tertegun. Dia mematung untuk sesaat. Namun saat dia sadar jika dia harus bersikap biasa saja supaya Anggi tidak sedih, Kirani kembali menggosok punggung Anggi sambil tersenyum. Iya sayang, kalau sudah waktunya kamu pasti akan menjadi ibu kayak ibu yang baik. Anggi masih memiliki harapan, Bu. Janin ini baik-baik saja. Maksud Anggi, calon bayi di dalam perutmu masih hidup. Entah sejak kapan Kirani beralih duduk di depan Anggi. Tadi saat Om Rehan tidur, Anggi meminta bantuan kepada seseorang suster untuk mengantarkan Anggi ke dokter kandungan. Anggi tidak rela kalau bayi ini sampai tidak bertahan. Anggi berucap sambil menunduk dan mengusap perutnya yang masih rata. Dokter mengatakan kalau janin ini baik-baik saja, Bu. Anggi bisa mempertahankan janin ini asal Anggi bisa menjaganya dengan baik. Kirani tersenyum sembari memeluk putri kesayangannya. Dia menangis haru karena tidak menyangka jika Allah masih memberikan putrinya kesempatan untuk memiliki janin ini. Apa Rehan tahu, Nak? Kirani sedikit mendorong tubuh Anggi dan menatapnya lekat. Anggi menggelengkan kepala, sedikit menunduk lalu kembali mendongak. Anggi akan memberitahu Om Rehan jika waktunya sudah tepat. Om Rehan pasti merasa sangat bersalah. Anggi ingin menghukumnya sebentar. Kirani mencubit ujung hidung Anggi gemas. Kau ini memang sangat jahil, Anggi. Kasihan suami kamu. Tapi nggak apa-apa lah. Toh nanti juga dia akan tahu. Ibu harap kalian semua sehat terus dan bahagia. Ibu nggak mengharapkan apapun selain itu. Setelah selesai mandi, Rehan kembali menundukkan Anggi di atas tempat tidur. Meskipun sebenarnya Anggi tidak apa-apa dan sudah merasa lebih baik, namun Rehan tetap memperlakukannya seperti seorang pasien. Om, Anggi ingin minum jus lemon, boleh nggak? Rehan diam untuk sejenak, namun saat melihat wajah sendu istrinya, dia menjadi tidak tega dan boleh. Tapi jangan pakai es ya, atau beli lemon madu sangat saja. Anggi mengangguk antusias baginya, hangat atau dingin tidak masalah, yang penting dia bisa merasakan sesuatu yang asam. Aldi yang beli, Kak. Aldi berteriak menawarkan diri. Aku aja, Bima yang beli ya. No, aku udah janji kalau hari ini Kak Dito yang bakal beliin semua yang Anggi mau. Biar Kak Dito aja yang beli. Enggak, biar ayah aja yang beli. Ayah tahu kafe yang minumannya enak di mana. Semua orang menjadi sangat riuh. Anggi hanya bisa tertawa melihat orang-orang itu begitu bersemangat untuk menyenangkan hatinya. Setelah semua yang terjadi, Anggi merasa sangat bersyukur karena memiliki orang-orang yang sangat menyayanginya. Gua yang beli, ya Anggi, lo tunggu aja. Dita berbicara tanpa suara, dia berjalan mengendap-endap karena tidak ingin orang-orang tahu dan mereka akan kembali merebut untuk membelikan lemon madu hangat untuk Anggi. Aku juga pergi, gumam Haris yang dibalas anggukan oleh Anggi. Apa kita sedang ternak bebek? Kenapa sangat berisik? Rehan berucap sambil menggelengkan kepalanya. Aku rasa ucap Anggi sedikit terkekeh. 2 hari kemudian, Rehan dan Anggi sudah kembali ke rumah mereka. Seperti biasa, Rehan akan memperlakukan Anggi seperti seorang bayi yang tidak bisa apa-apa. Wanita cantik itu dilarang untuk beraktivitas, bahkan untuk ke kamar mandi saja harus Rehan yang temani. Dan tentu saja itu dia lakukan dengan menggendongnya. Om keluar dulu. Kenapa? Tanya Rehan dengan wajah tak berdosanya. Anggi mendengus. Dia menatap suaminya malas. Bagaimana bisa berkonsentrasi kalau Om terus di sini? Emang nggak bau apa? Rehan menggelengkan kepalanya. Dia malah menyenderkan tubuh pada wastafel di kamar mandi sembari menunggu Anggi yang sedang buang air. Om keluar nggak? Kalau Om nggak keluar, Anggi nanti nggak akan mau diurus Om lagi. Kotoran Anggi mana mau keluar kalau Om terus di situ. Anggi mau ngeden nih. Rehan tidak peduli. Ya kalau mau ngeden tinggal ngeden aja. Semua ekspresi kamu itu aku udah tahu. Nggak harus malu. Anggi menggeram dalam hati. Bibirnya sudah berkedut ingin meneriaki suaminya, namun karena dia tidak ingin membuat keributan, Anggi berusaha untuk menarik napas dalam-dalam, menghembuskannya perlahan. Om Rehan, kalau Om nggak mau jadi duda, sebaiknya Om keluar sekarang. Geram Anggi sudah merasa tidak tahan. Dia sedang menahan males
Mules luar biasa saat ini, namun suaminya malah bertingkah seolah-olah tidak terjadi apa-apa.